Shalom, selamat hari Pentakosta bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah Minggu Pentakosta pertama, tanggal 19 Mei tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita pada saat ini, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Saudara, dalam perayaan Pentakosta merupakan perayaan yang sangat penting dan perayaan besar bagi kekristenan. Ini adalah satu kesatuan dengan hari Paskah, hari kenaikan dan hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari ke-50 setelah Yesus bangkit dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan itu telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan mengutus Roh penghibur, Roh Kudus ke atas orang yang percaya, karena Allah tidak akan membiarkan manusia sendirian di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam peristiwa Pentakosta itu ada hal-hal yang menakjubkan dan hal-hal yang sangat luar biasa terjadi atas izin Allah dan atas kuasa Allah yang dapat menghasilkan iman, mengubah hidup, dan yang menghubungkan kita dengan semua orang Kristen, mulai dari peristiwa pertama Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan menghubungkan kita dengan Allah yang mengilhami dan membimbing setiap kata yang kita baca atau dengar. Maka Roh Kudus itu merupakan roh yang menemani manusia, roh yang membimbing manusia, dan roh yang menuntun manusia supaya manusia itu semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan Roh Kudus itu yang datang mengilhami para murid, para orang percaya, pada saat itu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini, mereka berkata-kata dengan lidah lain atau bahasa lain. Tetapi orang-orang yang datang dari berbagai bangsa dan bahasa mengatakan, bagaimana mungkin kita
mendengarnya dalam bahasa kita masing-masing. Artinya ketika para murid, ketika para rasul berbicara pada saat itu, bahwa semua orang yang mendengar, mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Padahal suku mereka berbeda, bahasa mereka berbeda. Sehingga mereka heran bahwa mereka orang Galilea, yang berbicara ini orang Galilea, para murid, tetapi mereka ada yang mendengarnya dalam bahasa Partia, dalam bahasa Elam, dan bahasa-bahasa yang lain. Tentu hal ini adalah hal yang sangat luar biasa dan mencengangkan bagi mereka, dan belum pernah terjadi seperti itu. Saudara-saudara yang kami kasihi, ini adalah hal yang luar biasa. Maka mujizat Pentakosta berlanjut melalui firman Allah yang diwartakan di sini, pencurahan Roh Kudus ini, dan di seluruh dunia. Roh Kudus terus dicurahkan ke dalam hati para pendengar, menghasilkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus, bahwa Roh Kudus itu juga adalah mempersekutukan orang-orang yang percaya. Dan Martin Luther dalam Katekismus mengatakan Roh Kudus memanggil, mengumpulkan, mencerahkan, dan menguduskan gereja Kristen di bumi, serta memeliharanya bersama Yesus Kristus dalam satu iman yang benar. Roh Kudus adalah penyebab dan alasan kita berada dan bersekutu. Roh Kudus adalah penyebab kita mempersekutukan diri, mempersekutukan kita antara yang satu dengan yang lain. Sama seperti yang telah dilakukannya selama berabad-abad di seluruh dunia. Seperti yang terjadi pada peristiwa turunnya Roh Kudus. Ada orang Partia, ada orang Media, ada penduduk Elam, ada Mesopotamia, dan dari berbagai daerah ada di tempat itu. Tetapi satu hal yang terjadi, mujizat Pentakosta terjadi ketika para rasul berkumpul di satu tempat. Dan itu terjadi ketika orang-orang Yahudi yang percaya di bawah kolong langit hadir. Itu bukan kebetulan. Tetapi Roh Kudus senang kita bersekutu. Roh Kudus senang kita berkumpul bersama, hidup dalam berbagi, hidup dalam berdamai, satu dengan yang lain dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, bahwa yang selanjutnya, bahwa cara Roh Kudus untuk bekerja adalah melalui sakramen. Walaupun sebenarnya bahwa hal ini tidak ada dalam nats khotbah kita pada saat ini, tetapi dalam khotbahnya pada hari Pentakosta itu ada pernyataan dari khalayak ramai. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka orang-orang percaya itu akan menerima karunia Roh Kudus bukan melalui angin keras dan lidah-lidah api, tetapi melalui baptisan kudus. Dan di dalam baptisan kita menerima karunia Roh Kudus. Maka baptisan itu adalah bagian dari sakramen. Maka ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, bahwa supaya orang-orang yang mendengarkan memberi diri dibaptis. Karena melalui dengan itu, bahwa orang-orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, sekalipun bahwa angin dan api sebagai tanda hadirnya Roh Kudus pada saat itu, tetapi bukan itu sebagai inti dari Pentakosta. Inti dari Pentakosta adalah bukan angin yang keras datang atau nyala api, tetapi intinya adalah Roh Kudus yang membawa semua karunia Allah yang kita butuhkan untuk hidup dan keselamatan ke dalam gereja. Saudara-saudara, bahwa melalui hari Pentakosta, maka Pentakosta adalah kasih karunia Roh Kudus. Maka hasil dari Pentakosta adalah membagikan kabar baik kepada semua bangsa. Kita masih mengingat ketika para murid, misalnya Simon Petrus, ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus, dia adalah orang yang sangat berani dan menggebu-gebu. Tetapi ketika Yesus ditangkap, bahwa dia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus. Demikian juga murid-murid yang lain. Mereka
lari, kocar-kacir kemana-mana. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, bahwa mereka adalah menjadi saksi yang luar biasa. Mereka adalah menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa, yang dapat memberitakan firman dengan keberanian dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menyaksikan dan mereka memberitakan firman Allah. Oleh karena itu, maka melalui Pentakosta, bahwa kita semuanya adalah menjadi pembawa berita Injil. Saudara-saudara, jika kita dibaptis dan jika kita mendengar firman Tuhan, maka hari ini kita menerima kuasa yang diperlukan untuk menjadi saksi Kristus, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oleh karena itu kita semuanya adalah diajak untuk pergi dan memberitakan firman Allah, dan kita juga adalah untuk mempersekutukan diri di tengah-tengah gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Kita dapat memberitakan Injil agar semua orang juga menerima karunia Roh Kudus, mengajak semua orang untuk menerima yang Tuhan janjikan, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang sejati, kekal, dan berkelimpahan. Oleh karena itu, melalui peristiwa Pentakosta ini, bahwa biarlah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita untuk memberikan karunia bagi kita, seperti yang dikatakan Roh itu, sehingga kita semuanya memperoleh sukacita, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh penghiburan, dan kita memperoleh pertolongan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Semoga di hari Pentakosta ini bahwa kita semuanya dicerahkan dengan Roh Kudus, sehingga kita semuanya saling membangun, saling membantu, saling berbagi, dan memberitakan firman Allah dimanapun kita berada. Dan biarlah Roh Kudus yang mempersekutukan kita itu akan membawa kita kepada persekutuan kepada Tuhan, dan kita mau mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus itu yang senantiasa menolong kita dalam setiap hidup kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.